Halo, selamat jumpa. Nah, sebagai pembukaan saya ingin bilang seperti ini. Pelan-pelan ya saya bilangnya agar bisa diterima karena banyak sekali yang ngomong katanya kalau ngomong terlalu cepat. Nah, oke, di sini saya pelan-pelan. Saya ingin mengatakan sebuah kata-kata yang pernah dikatakan oleh Bapak atau Mas Aderai, seorang binaraga yang sangat sukses dan sangat terkenal. Beliau berkata seperti ini. Didengar ya, dan ini agak pelan-pelan saya katakan agar bisa diterima. Orang yang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain dan itu mudah dan murah. Orang yang pintar itu belajar dari kesalahan sendiri dan itu sedikit mahal karena harus mengalaminya sendiri. Orang bodoh kadang tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Kenapa? Karena orang bodoh selalu bilang bahwa yang salah adalah orang lain. Nah, semoga di sini kita berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana dan orang yang pintar. Dan tentu saja apa yang disajikan oleh kehidupan kita selalu menyambutnya dengan senyuman. Makanya saya selalu mengatakan keep your smile. Oke? Kalau kita ini ngomong-ngomong tentang senyuman, tentu banyak sekali kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang ada di balik senyuman. Nah, dibutuhkan 72 otot untuk kita berkerut, sementara hanya dibutuhkan 13 otot untuk kita tersenyum. Maka tersenyumlah. Nah, di antara termasuk kekuatan dahsyat di dalam senyuman ini, coba praktekkan ya. Kalau ada orang marah kepada kita, itu senyuman itu bisa meredakan kemarahan seseorang kepada kita. Atau tidak jarang, senyuman itu bisa menghentikan kemarahan seseorang kepada kita dengan seketika. Nah, gini, kalau ada orang marah kepada kita, terus kita tersenyum dengan tulus, terus meminta maaf dengan kata-kata yang sopan, orang itu mereda deh marahnya. Atau bahkan bisa berhenti kok. Tapi kalau dia marah kepada kita, terus kita menyambutnya dengan senyuman sinis, itu dia akan semakin marah. Karena segala sesuatu kalau tidak disampaikan dengan setulus hati, itu juga akan menimbulkan efek yang tidak baik. Dan orang yang marah itu akan melihat bagaimana aura negatif dalam diri kita kalau kita tidak menyampaikan dengan setulus hati. Misalkan dengan senyuman yang sinis. Oke, itu salah satu di antara kekuatan dari sebuah senyuman. Makanya semoga kamu, saya, dan semuanya kita manfaatkan kekuatan dari sebuah senyuman yang tulus. Nah, saya sering kali bilang bahwa senyuman terindahmu adalah saat engkau tersenyum melawan tetesan air mata. Saya sendiri itu sangat suka sekali kepada orang yang murah senyum. Karena aura positifnya itu akan menular kepada orang-orang di sekelilingnya. Misalkan kita lagi terjun di dunia marketing atau kita lagi berjualan. Kalau penjualnya itu tersenyum, ramah, kita seneng deh beli di situ. Rasanya besok ingin lagi deh kita kembali ke situ. Karena orang ini ramah, orang ini tersenyum. Coba kalau kamu beli di toko, sementara penjualnya cemberut terus, berkata dengan kata-kata yang kasar, kita kan nggak seneng. Kita kan cukup sekali ini aja lah beli di situ. Orangnya galak, orangnya nggak enak, mukanya ada dilihat kecut, nggak enak deh pokoknya. Nah, itu kan berarti kamu, saya itu lebih menyukai sesuatu hal yang tersenyum dan yang positif. Makanya belajarlah untuk selalu tersenyum dalam keadaan apapun yang disajikan oleh kehidupan, kita harus tetap tersenyum. Karena senyuman ini mampu merobohkan dinding-dinding kebencian, mampu merobohkan dinding-dinding kemarahan, kekecewaan, kekesalan, dan sebagainya. Coba deh, kalau kamu ini lagi sedih, galau, sumpah, tersenyum, bibirmu lihat di kaca. Perasaanmu akan ikut tersenyum. Aura positifnya akan ke bawah. Karena senyuman di bibirmu mampu memanipulasi perasaanmu yang sedang galau, yang sedang sumpek, yang sedang susah akan ikut terangkat tersenyum. Makanya sering-seringlah untuk tersenyum dengan batas yang wajar atau yang normal. Nah, maksud saya dengan batas yang normal itu seperti ini. Jangan sampai kita itu tersenyum di pinggir jalan. Ada orang, nggak ada orang, tetap tersenyum. Itu kan nanti dikira kita orang apaan. Dikira nanti orang yang bla 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 dan sebagainya. Tersenyum dalam batas yang wajar, dalam batas yang normal. Untuk paling enggak, walaupun itu tidak bermanfaat orang lain, paling enggak itu bermanfaat untuk
diri kita sendiri. Karena bagaimanapun kita juga butuh menghibur diri dalam kesedihan, dalam kesumpekan, dalam kesusahan. Karena suatu masalah, kita butuh untuk menghibur diri sendiri agar diri kita selalu tersenyum, hati kita selalu tersenyum. Percaya deh, kalau bangun tidur kamu terus tersenyum, maka hari itu sepanjang hari akan menjadi milikmu, sepanjang hari akan menjadi hari yang tersenyum buat kamu. Kalau sebangun tidur kamu cemberut, maka sepanjang hari adalah hari yang menyedihkan buat kamu. Coba deh, mulai sekarang bangun tidur tetap tersenyum. Oke, keep your smile. Pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini saya rasa, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.